Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurca Makil Baren, NIM 2103-05027. Kelas B, semester 2, jurusan PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia dengan judul Ragam Bahasa yang dibawakan oleh dosen pengampu Bapak Nursalam MPD. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi bahasa dalam penggunaannya sebagai alat komunikasi. Keragaman bahasa terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu media yang digunakan, hubungan pembicara, dan topik yang dibicarakan. 1. Pentingnya ragam bahasa. Bahasa merupakan alat bantu untuk mengomunikasikan berbagai hal. Sebagai contoh, seorang penulis mempelajari bahasa dalam kamus Thesaurus untuk mendapatkan gaya bahasa yang unik dan khas, sehingga pembaca terkesan dengan tulisannya yang hidup dan menarik. 2. Fungsi ragam bahasa. Fungsi bahasa bagi setiap orang ada 4, yaitu sebagai alat untuk A. Berkomunikasikan, B. Mengekspresikan diri, C. Berintegrasi dan beradaptasi sosial, D. Kontrol sosial. Selanjutnya B. Hakikat ragam bahasa. Ragam bahasa pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu, dengan konsep keberadaan bahasa Indonesia resmi atau baku dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh para penuturnya merupakan salah satu bentuk variasi bahasa dari variasi bahasa Indonesia lainnya. Dari hakikat ragam bahasa terdapat beberapa poin, yang dimana sini saya akan menjelaskan yang pertama, 1. Berdasarkan daerah asal penutur. Ditinjau berdasarkan daerah asal penutur, bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang Indonesia memiliki variasi atau ragam. Ragam bahasa Indonesia dari sudut daerah penutur ini sering disebut dengan logat. 2. Berdasarkan pendidikan penutur. Dalam berdasarkan sudut pandangan pendidikan penuturnya, bahasa Indonesia dibedakan atas beberapa ragam atau variasi. 3. Berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa menurut sikap penutur disebut dengan langgam atau gaya. 4. Berdasarkan pokok persoalan. Dalam pokok persoalan yang dibicarakan dapat pula dibedakan atas beberapa ragam. Setiap pokok persoalan atau bidang yang dibicarakan telah memperlihatkan. Jadi ragam bahasa dalam pokok persoalan adalah bidang politik, militer, teknik, kedokteran, seni, dan sebagainya. 5. Berdasarkan sarana. Bahasa Indonesia dilihat berdasarkan sarananya. Dapat dibedakan atas ragam bahasa Indonesia lisan dan ragam bahasa Indonesia tulis. Bahasa Indonesia lisan masing-masing memiliki variasi dengan bahasa Indonesia tulis. 6. Berdasarkan pemakaiannya. Dalam berdasarkan pemakaiannya memperlihatkan adanya pencampuran dengan bahasa asing dengan yang tidak mengalami pencampuran. Selanjutnya C. Ragam bahasa Indonesia. 1. Ragam berdasarkan cara berkomunikasi. Dalam berdasarkan cara berkomunikasi atau berdasarkan medianya, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Di sini saya akan menjelaskan ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar dan komunikasi terjadi secara langsung atau bertatap muka, sehingga terikat oleh kondisi, situasi, dan waktu. Ciri-ciri ragam bahasa lisan sebagai berikut. Yang pertama, pembicara dan pendengar dalam komunikasi lisan bertemu secara langsung. Kedua, tidak terikat ejaan bahasa Indonesia penyampaian dengan memperhatikan situasi pembicaraan. Ketiga, terkadang tidak efektif dalam berkomunikasi. Seseorang terkadang menggunakan bahasa sehari-hari. Keempat, dalam berkomunikasi, seseorang terkadang menggunakan bahasa yang pendek-pendek. Kelima,
Lagu kalimat situasional dalam berkomunikasi, seseorang terkadang harus mengerti situasi yang ada pada orang yang diajak bicara atau keadaan sekitarnya. Selanjutnya, ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Jadi, komunikasi yang terjadi tidak secara langsung. Ciri-ciri ragam tulis sebagai berikut. Pertama, santun, memenuhi kaidah-kaidah yang ada, menggunakan pilihan kata atau istilah yang tepat dan cermat. Kedua, efektif, hemat dan singkat, terapi, mengenal, dan dalam hal maksud yang diungkapkannya. Ketiga, bahasa disampaikan sebagai upaya komunikasi satu pihak karena tidak dapat bertemu langsung. Keempat, ejaan digunakan sesuai dengan pedoman dalam pencapaian bahasa tulis. Kelima, penggunaan kosakata pada dasarnya sudah dibakukan. Dalam hal ini, penggunaan kata atau pilihan kata harus tepat. Contoh dalam perbedaan ragam bahasa lisan dan tulis. Contoh ragam bahasa lisan, yang pertama, Putri bilang kita harus belajar. Yang contoh kedua, ayah lagi baca koran. Itu untuk contoh ragam bahasa lisan. Kalau untuk ragam bahasa tulis, contoh pertama, Putri mengatakan kita harus belajar. Dan yang kedua, ayah sedang membaca koran. 2. Ragam bahasa berdasarkan situasi. A. Ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang dipakai dalam suasana resmi, misalnya dalam surat dinas, surat sidang pengadilan, dan sebagainya. Ciri-ciri ragam resmi diantaranya yaitu digunakan dalam situasi resmi, nada bicara yang cenderung datar. Dan yang kedua, B. Ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya surat pribadi dan surat untuk keluarga atau yang berbentuk lisan. Contohnya dalam percakapan sehari-hari. 3. Ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pokok persoalan yang dibicarakan. Dalam membicarakan pokok persoalan yang berbeda-beda ini, kita pun menggunakan ragam bahasa yang berbeda. 4. Ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Ragam bahasa berdasarkan daerah penutur disebut dialek. Dengan kata lain, dialek adalah bahasa sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah tertentu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.